Kekasih Tuhan, Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya sukacita Paskah itu menjadi bagian kita semua. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, Paskah, kita merayakan Paskah. Paskah itu tanda hidup baru itu diberikan. Paskah tanda bahwa hidup manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Atau saudara lebih tepat, karya Kristus di atas kayu salib sampai dengan mati dan bangkit. Itu mau memberikan makna kepada kita manusia, bahwa kita manusia harus segera sadar untuk kita menanggapi karya Kristus itu dengan memberi diri diperdamaikan dengan Allah. Dua tindakan itu bertemu. Karya Kristus dan juga tindakan kita manusia bertemu. Bertemu untuk di mana kita menanggapi akan kematian Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi, sebagaimana yang tercantum dalam bacaan kita hari ini, itu dilepaskan, itu dimatikan. Saudara yang terkasih, sebagaimana dalam ayat yang kelima dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Semuanya ini sama dengan penyembahan berhala. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kenapa kita harus mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi? Karena Rasul Paulus bilang itu semua mendatangkan murka Allah. Itu semua mendatangkan murka Allah dan juga tanpa kita sadari itu menciptakan luka bagi diri kita sendiri. Menciptakan luka bagi sesama, bahkan juga luka bagi Tuhan. Kekasih Tuhan, kita sering mengakui atau mengaku bahwa kita ini manusia baru. Kenapa kita manusia baru? Karena kita mengakui akan karya Kristus di kayu salib. Tetapi saudara yang terkasih, cara hidup kita masih manusia yang lama. Manusia lama yang berdandan. Kita datang ke gereja. Kita merayakan kebangkitan Tuhan. Saudara, setiap hari Minggu itu ketika kita datang bergereja, itu kita sedang merayakan kebangkitan Kristus. Kita sedang menyatakan bahwa Kristus bangkit. Dan setiap hari Minggu itu kita menyaksikan itu. Kita mau lakukan sebuah kesaksian kepada dunia bahwa Yesus bangkit. Itu artinya bahwa kita juga bangkit. Kita mengalami hidup yang baru. Tetapi saudara, saat kita pulang kembali ke rumah, kita tidak membalut luka orang di rumah. Melainkan saudara, kita menabur garam di atas luka. Kita menabur garam di atas luka kepada setiap orang-orang yang kita temui dengan kata-kata kita yang tajam. Saudara yang terkasih, dunia ini terluka karena dosa-dosa manusia, karena berbagai tindakan-tindakan kita. Dan saudara yang terkasih, Gemit dengan tema besarnya mau mengatakan kepada kita semua bahwa karena dunia ini terluka, semua manusia terluka, maka kita harus segera bersama-sama berusaha untuk membalut luka dunia, membalut luka sesama. Membalut luka ini artinya kita memilih kata-kata yang menenangkan. Membalut luka ini artinya kita saling mengampuni. Kita memberikan ruang bagi orang lain untuk dia bisa dipulihkan. Tetapi saudara yang terkasih, kadang-kadang bukan kita balut luka, tetapi kita menabur garam. Kadang kita pakai kebenaran untuk menghakimi orang lain. Kita ungkit kesalahan-kesalahan masa lalu. Ataupun juga
kita bergosip tetapi kita membalut itu dengan kita mengatakan alasan ini pokok doa. Saya mau kasih tahu kamu bahwa ini pokok doa, jadi tolong itu didoakan. Tapi tanpa disadari kita sedang bergosip. Kadang kita memberikan komentar yang tajam, yang membuat luka itu makin perih. Kekasih Tuhan, apakah kata-kata kita ini itu sebagai perban ataukah garam? Perban yang membalut ataukah garam yang kita tabur supaya luka itu terus menganga? Saudara yang terkasih, Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-17 hendak mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus itu adalah undangan untuk supaya kita pulang kembali kepada jati diri kita yang asli. Jati diri saudara dan saya yang asli itu yaitu manusia baru. Identitas baru yang sudah Tuhan Yesus kenakan melalui pengorbanannya. Tetapi saudara yang terkasih, bukan berarti bahwa kita mendadak jadi orang yang paling suci. Tanpa noda dan celah. Menjadi manusia baru berarti kita mengizinkan kasih Kristus yang telah mengampuni kita itu terus mengalir setiap hari melalui kata-kata dan juga melalui sikap kita. Hidup baru atau memperbaharui diri itu bukan hanya terjadi pada napas, Natal dan Paskah. Bukan hanya Natal dan Paskah lalu kemudian dalam momen itulah kita memperbaharui diri. Tetapi memperbaharui diri atau hidup kita dibaharui itu terjadi hari demi hari. Setiap hari itu terjadi. Rasul Paulus mengatakan, tanggalkanlah amarahmu dan kenakanlah belas kasihan. Kekasih Tuhan, ini bukan soal kita berusaha jadi orang baik dengan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita berusaha untuk menjadi orang baik pakai kekuatan sendiri itu melelahkan. Sangat-sangat melelahkan. Tetapi saudara, ini soal kita harus menyadari bahwa saudara dan saya ini dicintai begitu dalam oleh Tuhan. Kita sudah terima kasih Tuhan. Maka Paskah mengajak kita untuk kembali mengingatkan kita bahwa saudara dan saya ditebus dengan hidup baru. Maka hidup yang lama bukan menjadi bagian kita lagi. Dan tanpa kita sadari, saudara menjadi manusia baru. Itu sama dengan menjadi obat bagi luka dunia. Untuk kita dapat membalut luka dunia, membalut luka-luka sesama. Kekasih Tuhan, dalam syukuran Paskah ini, hari ini kita akan membaptiskan 4 orang anak yang dibawa di hadapan Tuhan. Baptisan itu kita tahu bahwa itu adalah tanda. Tanda kita diberi tanda, anak-anak kita diberi tanda untuk mereka sebagai milik kepunyaan Tuhan, dikenakan identitas. Dan saudara, bagi saya, baptisan kudus itu juga sebuah tanda kelembutan dari Tuhan. Tanda kelembutan dari Tuhan seolah Tuhan mau berbisik kepada anak-anak kita yang akan dibaptis. Dan juga berbisik kepada kita orang tua. Seolah Tuhan mau mengatakan, engkau milikku. Namun saudara yang terkasih, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Bahwa anak-anak kita ini, mereka akan tumbuh di dunia yang penuh dengan luka. Mereka akan melihat bagaimana kita orang dewasa itu berbicara. Dan mereka akan merekam apa yang kita bicarakan. Mereka akan belajar bagaimana menghadapi kesalahan dari cara kita mengampuni. Saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, kita pun juga sedang membuat luka kepada anak-anak kita. Dengan cara hidup kita, dengan cara berbicara kita.
Oleh sebab itu saudara, baptisan kudus ini bukan sekedar kebiasaan yang kita lakukan agar supaya anak-anak kita selamat. Tetapi saudara yang terkasih, baptisan adalah janji kita bersama. Janji orang tua dan juga jemaat untuk kita membangun sebuah rumah, membangun sebuah lingkungan di mana anak-anak kita tidak perlu tumbuh menjadi pribadi yang terluka atau yang melukai. Hari ini 4 keluarga dipanggil untuk menjadi kulit yang membungkus luka mereka dengan kelembutan. Membungkus kulit mereka dengan kerendahan hati dan kesabaran. Itu tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu marilah kita semua dalam momen Paskah ini kembali kita merenungkan tentang karya Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib. Bahwa dunia terluka, oleh sebab itu dunia tidak membutuhkan banyak orang yang merasa paling benar. Tetapi hari ini dunia sedang haus, dunia sedang lapar akan orang-orang yang penuh dengan kasih. Jadilah manusia baru yang sederhana, yang mampu untuk memenuhi apa yang menjadi kehausan dunia. Saudara yang terkasih, Tuhan sudah memberikan kasih itu kepada kita. Maka biarlah kasih itu juga dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam cara kita mendidik anak-anak kita. Supaya dunia ini dapat dipulihkan. Jadikanlah momen Paskah dan baptisan kudus pada pagi hari ini sebagai titik balik bagi kita semua. Jangan pernah membiarkan anak-anak kita melihat kekerasan hati kita. Biarkanlah mereka melihat bahwa Kristus itu ada hidup dalam diri kita masing-masing. Sehingga melalui diri kita, mereka bisa melihat cara kita mengampuni orang lain. Mereka dapat melihat cara kita berbicara karena Kristus ada dalam diri kita. Saudara yang terkasih, Kristus sudah bangkit untuk memulihkan kita sekarang. Maka pergilah, jadilah rumah yang dapat membalut luka bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita, selamat Paskah dan selamat menerima sakramen baptisan kudus. Amin.